Thalib, kemudian wafatnya Khadijah, kemudian dakwah Taif, dan dakwah di luar Mekah. Ya. Kita lalu kembali ke timeline agar ini menjadi menjadi familiar bagi kita. Saya ulang kembali, dakwah Syria itu usia Rasulullah 40 sampai 43 tahun atau 1 sampai 3 kenabian. Ya. Kemudian dakwah Jahriyah itu di usia Rasulullah 43 sampai 49 tahun, lumayan lama ya. 2, 4, 6, 7 tahun ini dakwah Jahriyah dilalui. Atau dari 4 kenabian sampai 10 kenabian. Dan kemarin kita sudah bahas tentang di 9 kenabian atau di usia Rasulullah 48 tahun, yaitu pemboikotan. Dan sekarang kita sudah memasuki di akhir dakwah Jahriyah, sudah akhir-akhir dakwah Jahriyah, yaitu 10 kenabian atau usia Rasulullah 49 tahun. Baik, kita lihat kronologis peristiwa. Jadi nanti ini kronologis peristiwa yang ke-8 ya. Jadi yang pertama dakwah Jahriyah, kemudian seruan di Bukit Sofa, kemudian intimidasi dan teror, kemudian Darul Arqam, kemudian hijrah Habasyah, Islamnya Hamzah dan Umar, kemudian pemboikotan, lalu tahun sudah tidur kepala tidur kok habis urutan-urutannya. Dakwah Jahriyah, kemudian yang pertama dakwah Syria ya, yang 0 sampai 3. 1 atau sampai 3 kenabian atau usia 40 sampai 43. Nah, masuk ke 4 kenabian itu ada dakwah Jahriyah, kemudian seruan di Bukit Sofa, setelah itu intimidasi dan teror, baru Darul Arqam, kemudian hijrah Habasyah, Islamnya Hamzah dan Umar, pemboikotan, kemudian tahun berduka cita. Baik, kita hafalkan secara kronologis ya. Kita akan masuk ke wafatnya Abu Thalib. Di wafatnya Abu Thalib ini hal yang kita akan bahas yaitu negosiasi terakhir orang-orang Quraisy, kemudian wafatnya Abu Thalib dan ibrah, pelajaran. Baik, kita lihat dulu biografi Abu Thalib. Jadi namanya itu Abdul Manaf bin Abdul Muthalib bin Hashim ya. Abdul Manaf bin Abdul Muthalib bin Hashim. Nama aslinya itu Abdul Manaf. Lebih dikenal dengan Abu Thalib ya. Dikenal dengan Abu Thalib. Dia lahir di Mekah tahun 535 Masehi. Wafat di Mekah usia 80 atau 84 ya, ada yang mengatakan 80, ada yang mengatakan 84. Dimakamkan di pekuburan Ma'la Jannatul Mu'allah Mekah. Ayahnya bernama Abdul Muthalib bin Hashim Al-Quraisy, ibunya bernama Fatimah binti Amr dari Bani Al-Makhzum. Kemudian istrinya Fatimah binti Asad. Anak-anaknya Thalib, kemudian Ja'far, kemudian Ali. Ini Ja'far yang ikut ke hijrah Habasyah yang juru bicaranya yang dia berdialog dengan Raja Najasyi. Ini Ja'far ini. Kemudian Ali bin Abu Thalib, suaminya Fatimah, Akil, ini tidak terlalu populer, Faktihah dan Ummu Hani. Nah, Ummu Hani ini ada sebuah hadis mengatakan pernah hampir dijodohkan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hampir. Baik, ini kita ke kronologi tahun 10 kenabian ya, yang akan kita bahas sebentar ini. Jadi akan dibahas yaitu wafatnya Abu Thalib, wafatnya Khadijah, tahun berduka, dan dakwah di kabilah serta individu. Tapi ini kita bagi dua. Malam ini kita hanya membahas sampai di wafatnya Khadijah. Nanti kita lanjutkan tahun berduka dan dakwah di kabilah serta individu. Jadi dibagi dua ya. Baik Ibu sekalian, jadi setelah pembatalan embargo, Rasulullah itu mulai
kembali seperti biasa. Rasulullah sudah leluasa lagi melakukan aktivitasnya seperti biasa. Tetapi bukan berarti bahwa kaum kafir Quraisy itu mengalah ya dengan dakwanya Rasulullah, tidak. Walaupun dia sudah batalkan embargo karena sudah dimakan rayap dan sudah batal perjanjian itu, dan mereka juga sudah setuju kalau rayap itu dimakan Sohifah itu dimakan raya, berarti batal embargo itu. Kaum kafir Quraisy ini tetap gigih melakukan tekanan-tekanan kepada Rasulullah dan para sahabat. Jadi kembali seperti biasa, ya. Rasulullah kembali ke Mekah, mereka sudah keluar dari perkampungan Bani Muthalib, ya, kembali ke rumahnya masing-masing, kembali beraktivitas seperti biasa. Tetapi kaum Quraisy juga kembali seperti biasa, melakukan penyiksaan-penyiksaan, melakukan tekanan-tekanan seperti sebelum pemboikotan. Nah, Abu Thalib setelah peristiwa pemboikotan itu, karena dalam sejarah dikatakan bahwa karena kurangnya asupan gizi ya pada satu kaum muslimin, sehingga Abu Thalib ini yang memang sudah berusia sudah semakin tua, sekarang usianya 80 tahun, karena penderitaan di pemboikotan itu akhirnya tubuhnya itu mulai lemah dan rapuh ya, sering sakit-sakitan. Persendiannya jadi lemah, kemudian dikisahkan itu tulang rusuknya sampai patah, ya. Akhirnya Abu Thalib jatuh sakit. Nah, kabar sakitnya Abu Thalib ini kemudian tersebar ke seluruh penjuru Mekah. Yang mendengar Abu Thalib ini sakit, malah orang-orang Quraisy ini, kafir Quraisy ya, itu gembira mendengar sakitnya Abu Thalib. Yang mereka pikirkan adalah, wah nanti kita lebih bebas, lebih leluasa ini menghancurkan Muhammad ketika tidak ada ini yang membackingi, tidak ada pamannya, karena pamannya ini memang kan pemuka atau tokoh. Dia kepala suku, kepala kafilah, bahkan dia pemegang Ka'bah waktu itu. Jadi kalau misalnya dia sudah tidak ada, maka bebaslah kita untuk apa-apain si Muhammad ini. Jadi mereka gembira sekali. Tetapi mereka juga katakan, sebaiknya sebelum ajal menjemput ya kita harus pergi jenguk itu si Abu Thalib, karena kenapa, jangan sampai nama Quraisy ini tercoreng. Masa mendatangi Abu Thalib hanya ketika dia meninggal saja, maka sebelum meninggal ayo kita jenguk dia, sekalian kita kasih lagi ultimatum untuk dia untuk menekan itu keponakannya. Siapa tahu di akhir-akhir hidupnya ini dalam keadaan sakit dia bisa sadar ya, katakan seperti itu. Dia bisa sadar dan bisa mengambil keputusan tentang keponakannya. Lalu mereka menyusun rencana untuk kembali berunding dengan Abu Thalib. Maka pemuka-pemuka Quraisy ini berkumpul, ada sekitar 25 orang, lumayan banyak. Pergi ceritanya menjenguk Abu Thalib. Di antara mereka itu ada Utbah bin Rabi'ah yang ikut ya, semua ini pemuka-pemuka kaumnya ya, kepala-kepala suku. Ada Utbah bin Rabi'ah, ada Syaibah bin Rabi'ah, ada Abu Jahal bin Hisham, ini tidak ketinggalan ini. Ya, pokoknya kalau ada seperti ini Abu Jahal ini pas tidak ketinggalan. Ada Umayyah bin Khalaf, ada Abu Sufyan bin Harb, ya, dan lain-lain. Pokoknya ada 25 tokoh-tokoh Quraisy itu yang datang ke rumah Abu Thalib, ya. Nah, sampai di sana mereka lingkarilah Abu Thalib itu dalam keadaan berbaring. Mereka katakan, wahai Abu Thalib, sebagaimana kamu ketahui, engkau ini adalah bagian dari kami saat ini. Maksudnya Abu Thalib itu bagian dari mereka, keluarganya mereka juga ya, sama-sama penyembah paganisme, sama-sama masih menganut agama nenek moyang. Dia katakan seperti itu. Engkau adalah bagian dari kami saat ini. Dan seperti yang kau ketahui, keadaanmu seperti ini, seperti apa saat ini? Dia mau ingatkan, itu loh, keadaanmu itu sudah sakit parah, ya. Sudah, ya, anggaplah menjelang kematian. Nah, telah terjadi sesuatu pada dirimu, kami itu cemas terhadap dirimu. Padahal kau tahu apa yang terjadi antara kami dan keponakanmu. Ya, jadi dia ingatkan, kamu tuh sudah mau meninggal, sudah sakit. Terus kamu juga tahu bagaimana hubungan kita ini dengan keponakanmu ya. Itu diingatkan, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di belakang hari. Jadi mereka itu meminta Abu Thalib untuk membujuk keponakannya
menerima tawaran yang mereka ajukan. Saya sudah jelaskan kemarin ya, apa yang mereka ajukan itu, yang disempat katakan, wahai Muhammad, bagaimana kalau kami menyembah Tuhanmu sehari dan kau menyembah Tuhan kami sehari, atau kalau kamu tidak mau sebulan saja, kalau tidak bisa sebulan, setahun lah, ya. Kamu menyembah Tuhan kami sehari, kami menyembah Tuhanmu setahun, tapi ditolak mentah-mentah oleh Rasulullah, ya. Akhirnya dalam keadaan sakit itu berpikir juga si Abu Thalib ini pamannya, lalu dia mengirim utusan untuk meminta Rasulullah datang, ya, untuk meminta Rasulullah datang. Begitu Rasulullah datang, maka berkatalah Abu Thalib ini kepada Rasulullah, wahai anak saudaraku, orang-orang ini adalah tokoh-tokoh kaummu, ya. Mereka sepakat untuk memberikan sesuatu kepadamu dan sebagai gantinya mereka mendapatkan juga sesuatu darimu. Lalu apa kata Rasulullah? Baiklah, hanya ada satu kalimat, ya. Jika mereka memberikan satu kalimat itu, maka dengan kalimat tersebut mereka dapat menguasai Arab dan orang-orang non-Arab. Ya. Orang-orang Arab dan orang-orang non-Arab akan tunduk pada kalian. Lalu kagetlah mereka semua, ini kalimat apa itu, gampang sekali, cuma satu kalimat kami bisa mendapatkan itu semua, ya. Jadi Abu Jahal ini dengan sangat penasaran dan sangat keingin tahuannya, dia berkata, iya demi ayahmu, jangankan satu, 10 kalimat pun katakan saja, apa itu. Walaupun bukan 10 kalimat saya akan kabulkan, ya, seperti itu. Lalu Rasulullah bersabda, ya, kalian cukup mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cukup mengatakan itu saja, ya. Maka kalian melepas apa saja yang kalian sembah selain Allah. Maka Rasulullah akan berikan jaminan di atas, ya. Orang-orang Arab dan orang-orang non-Arab akan tunduk kepada mereka. Bukannya menerima seperti yang dia bayangkan tadi, malah mereka bertepuk tangan, kemudian dia berkata, wahai Muhammad, apakah engkau ingin menjadikan Tuhan-Tuhan itu satu saja? Sungguh ini hal yang sangat janggal, ya. Lalu mereka saling berbisik satu sama lain, saling berbicara sehingga suasana menjadi gaduh, ya. Suasana menjadi gaduh di sekitarnya Abu Thalib. Lalu salah seorang dari orang Quraisy itu mengatakan, demi Allah, sungguh orang ini tidak memberikan apa yang kita inginkan. Ayo kalau gitu kita pergi saja, kita pulang. Dan tetaplah dalam agama nenek moyangmu hingga Allah memutuskan antara kita dengan dirinya. Ya. Akhirnya karena perbuatan mereka ini, Allah menurunkan surat Shad ayat 1 sampai 7 sebagaimana tadi yang dibaca, terjemahannya dibaca oleh Ibu Ana. Akhirnya sudah mereka pulang, tidak jadi nego. Karena kenapa? Tidak ada jalan untuk menembus pendiriannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baik, kita lihat bagaimana kronologis wafatnya Abu Thalib, ya. Yang pertama itu karena efek pemboikotan, lalu dia tuh sakit, kemudian Rasulullah mengunjungi Abu Thalib ketika akan wafat, Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah juga hadir, dan seterusnya, ya. Itu dibaca saja. Jadi sakitnya Abu Thalib ini kian parah setelah kaum Quraisy tadi mendatangi. Setelah mereka pulang habis perundingan itu dan tidak diterima, sejak saat itu penyakitnya Abu Thalib itu kian parah. Nah, saat menjelang sakaratul maut itu Rasulullah terus mendampingi pamannya ini, ya. Terus didampingi pamannya sambil terus membujuk. Tetapi si Abu Jahal, ya, Abu Jahal dengan Abdullah bin Abi Umayyah ini juga selalu ada di sisinya si Abu Thalib ini. Dia tidak pernah juga tinggalkan Abu Thalib. Jaga-jaga memang ini jangan sampai dia termakan oleh Rasulullah. Jadi waktu itu Rasulullah mendampingi terus menjelang sakaratul mautnya. Dia membujuk dan selalu membimbing itu pamannya agar bisa mengucapkan kalimat tauhid di akhir hayatnya. Dibujuk terus pamannya, kesian, dipandangi dengan kasih sayang, diurus dengan sebaik-baiknya ketika pamannya sakit itu. Sambil dia berbisik, wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Kalimat ini akan kujadikan hujah untukmu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar itu, langsung Abu Jahal itu berdiri dari tempat duduknya,
Dan beliau katakan, dia langsung memotong, wahai Abu Thalib, sudah bencikah engkau dengan agama Abdul Muthalib? Jika engkau mengikuti keponakanmu itu, maka kami akan membencimu selamanya. Bayangkan, dia katakan kami. Ya, di atas namakan seluruh orang-orang Quraisy. Padahal sebenarnya yang paling besar kebencian itu adalah dirinya sendiri. Ya, ini kerjaannya si Abu Jahal ini. Akhirnya eh, karena memang Abu Thalib ini mempunyai loyalitas sangat tinggi terhadap fanatisme kesukuannya, ya. Akhirnya hingga akhir hayatnya dia tidak bisa beriman. Sampai akhir ayatnya itu bukan kalimat la ilaha illallah yang keluar dari mulutnya, tapi kalimat aku masih tetap dalam agamanya Abdul Muthalib, ayahnya. Mendengar itu Rasulullah sangat sedih, ya. Dia sangat sedih karena kenapa? Ya Allah, ini pamannya yang mati-matian membela dia, yang mati-matian selalu melindungi dia, yang dia harapkan keislamannya, agar dengan keislamannya itu pamannya bisa selamat di akhirat nanti. Tapi ternyata di akhir hayatnya juga, sampai di akhir ayatnya tidak mengucapkan kalimat tauhid itu. Akhirnya eh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh ya Allah, sambil menangis, ya, Rasulullah mengatakan, sungguh akan aku mintakan ampunan untukmu selama aku tidak dilarang untuk melakukannya. Lalu Allah menurunkan surah At-Taubah ayat 113. Maka nali nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikina. Tidak pantas, tidak sepatutnya, tidak pantas bagi nabi dan orang-orang beriman itu memohonkan ampun bagi orang-orang musyrik. Walau kanu uli kurba, walaupun itu adalah karib kerabatnya, mimba dima tabayyana lahum, setelah datang kepada mereka tanda-tanda bukti yang nyata, ya. Jadi tidak boleh dimintakan ampun walaupun itu karib kerabat, bahkan orang tua sekalipun, ketika dia kafir atau menjadi orang musyrik, maka itu tidak boleh dimintakan ampun, ya. Jadi ini surah At-Taubah ini adalah teguran kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena dia mendoakan pamannya. Rasulullah mendoakan karena begitu cintanya dia kepada pamannya dan mengingat betapa jasa-jasa pamannya itu sudah luar biasa besar ketika dia masih hidup selama ini. Orang-orang kafir Quraisy tidak berani menyakitinya karena takut dengan pamannya. Apa balasan buat Abu Thalib, ya? Dalam hadis Ibnu Abbas dikatakan Rasulullah bersabda, ya Rasulullah, ditanyakan, hal nafa'ta Abu Thalib bi syai'in fa innahu kana yahutuka wa yaqduka wa yaqdabu laka. Qala na'am. Huwa fi dhahdo, ya. Fi dhahdo minan nari walau la dzalika lakana fid darakil asfali minan nar. Jadi ketika ditanyakan, wahai Rasulullah, apakah engkau dapat memberi manfaat kepada Abu Thalib karena dia telah mengasuhmu dan marah untuk memberikan pembelaannya kepadamu? Beliau menjawab, iya, ia berada di bagian neraka yang paling dangkal. Dan kalaulah bukan karena hal tersebut, niscaya dia berada di neraka paling dasar. Hanya tapi karena dia selama hidupnya terus memberikan pembelaannya kepada Rasulullah, maka nanti di akhirat nerakanya itu Abu Thalib adalah neraka yang paling dangkal. Dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari, Rasulullah bersabda, semoga saja syafaatku bermanfaat baginya di hari kiamat. Lalu dia ditempatkan di neraka paling ringan, yang ketinggian apinya mencapai 2 mata kaki saja, ya. Jadi api nerakanya Abu Thalib nanti itu hanya 2 mata kaki, tidak berkobar-kobar besar. Ibu-ibu, Abu Thalib ini wafat pada bulan Rajab tahun ke-10 kenabian, 6 bulan setelah masa pemboikotan, ya, beliau wafat. Kenapa Abu Thalib tidak diberi hidayah? Ya. Jadi kita perlu lihat dulu, hidayah itu ada 2. Yang pertama itu hidayatul irsyad. Hidayatul irsyad itu yaitu seseorang mendapatkan petunjuk hidayah asbab tausiah orang lain, ya. Jadi seseorang memberi petunjuk kepada siapa saja dan bisa dilakukan oleh siapa saja. Dia mendapatkan hidayah dari orang. Misalnya
ibu-ibu mengajak orang lain, memberi tausiah kepada orang lain, lalu dia mendapatkan hidayah dan dia berjilbab ya dengan kemauannya. Itu bisa seperti itu. Yang kedua ada namanya hidayah taufik. Hidayah taufik ini tidak bisa, haknya Allah, ya haknya Allah. Yang mana dia mau kasih hidayah, yang mana yang tidak. Ini namanya hidayah taufik. Contohnya ini si Abu Thalib. Abu Thalib ini dia tahu kebenaran. Dia tahu kebenaran tentang Islam. Dia tahu kebenaran apa yang dibawa oleh Rasulullah. Tapi karena fanatisme kesukuannya, maka dia tidak mendapatkan hidayah, tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbeda sekali ya, berbeda. Dan inilah yang didapatkan oleh Abu Thalib. Innaka la tahdi man ahbabta. Sekali-kali kau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai. Ya, walakinnallaha yahdi may yasha, tetapi Allah memberi hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dia mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Abu Thalib dia tahu kebenaran, tapi dia tidak mau menerima petunjuk. Kenapa di akhir hayatnya sebenarnya dia sudah ragu-ragu ketika Rasulullah terus membimbing dia. Tetapi begitu mendengar Abu Jahal mengatakan, wahai Abu Thalib, kalau kau masuk Islam dan mendengarkan perkataan keponakan, maka kami semua akan membencimu. Mendengar itu, dia lalu mengatakan, aku tetap berada pada agamanya Abdul Muthalib. Ya, Insya Allah. Lalu apa ibrohnya dari wafatnya Abu Thalib dalam keadaan tidak Islam ini? Ya, pertama, salah satu itu bahayanya fanatik buta terhadap sesuatu yang tidak memiliki dasar. Fanatik buta ini, ibu-ibu sekalian, bukan hanya bisa terjadi pada Abu Thalib, pada kita pun bisa terjadi untuk hal-hal yang kebenaran-kebenaran yang lainnya. Maka sebenarnya kebenaran dalam Islam itu, ketika kebenaran itu tidak bersumber dari Al-Quran dan hadis, kita tidak boleh pegang kebenaran itu sebagai satu-satunya hal yang harus kita ikuti. Jika di kemudian hari kita menemukan kebenaran yang lebih benar lagi, ya, maka kita harus tinggalkan. Kita harus tinggalkan apa yang kita pegang itu untuk mengikuti kebenaran yang lebih benar. Ya, saya ulang, kalau bukan bersumber dari Quran dan hadis. Jangan fanatik. Jangan fanatik. Jangan fanatik kesukuan, jangan fanatik organisasi, jangan fanatik dengan satu guru, ya. Tetapi kita harus berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Jadi ini bahayanya fanatik buta, karena fanatik buta itu bisa menghalangi kita dari mendapatkan hidayah. Kemudian apa hikmah yang kedua? Bahwa iman itu tidak dapat diwariskan kepada keluarga. Jadi wajar kalau misalnya ada seorang ayah dan ibu yang beriman, kemudian anak-anaknya kafir. Contoh Nabi Nuh. Nabi Nuh beriman, tapi Kanaan itu kafir. Bisa seperti itu. Ada yang suaminya beriman, istrinya kafir. Karena kenapa? Memang keimanan itu bukan warisan. Tidak akan diwariskan. Tapi bisa diusahakan untuk istri dan anak-anak kita. Tapi haknya Allah. Apakah bisa diwariskan atau tidak. Kemudian hikmah ketiga, Rasulullah itu tidak pernah bosan-bosan mendakwahi orang hingga akhir hayatnya. Seberat apapun, bahkan diembargo sekalipun, dakwanya tetap jalan, tidak seperti Muslimat Hidayatullah. Ya. Pas corona berhenti juga halako. Tapi saya hebat itu ibu-ibu di Mamuju. Selama corona tetap halakonya, halako online terus, tidak pernah berhenti. Ada juga musida-musida yang lain di stop itu otomatis. Jadi gara-gara corona berhenti semua dakwanya, ya. Ini tidak boleh seperti ini. Dalam keadaan apapun, dakwah tetap berjalan. Lihat Rasulullah bagaimana dia diboikot, itu tetap berjalan dakwah walaupun tidak jalan pada orang-orang luar, atau dia tidak bisa lagi berdakwah pada orang-orang yang menunaikan haji, tetapi tetap mendakwahi orang-orang yang ada di perkampungan Muthalib itu. Jika Rasulullah tidak berdakwah di situ, bisa dibayangkan ibu bagaimana mereka itu. Mungkin ada yang sudah mengalah, ya. Mungkin ada yang sudah mundur dari perjuangan, akhirnya menyerahkan diri kepada kaum Quraisy untuk kembali ke agama nenek moyangnya karena tidak kuat lagi menahan siksaan di perkampungan Bani Muthalib itu. Bagaimana kelaparan menimpa, bagaimana kalau iman tidak kuat dan tidak ada dakwah, sudahlah, habis imannya.
Kemudian hikmah keempat, larangan memohonkan ampun untuk orang kafir. Jadi tidak boleh mendoakan ampunan untuk orang kafir walaupun dia itu bapak kita atau ibu kita atau keluarga kita sendiri. Selanjutnya tawakal dalam berdakwah. Selalu berusaha kemudian tawakal. Memurnikan ajaran-ajaran tauhid. Serta inilah resiko berteman dengan orang-orang yang sesat. Kalau berteman dengan orang-orang yang sesat, walaupun mungkin kita paham tentang kebenaran, itu akan menghalangi kita untuk mengakui kebenaran tersebut karena fanatisme berteman itu, ya. Jadi inilah bentuk kesedihan Rasulullah ketika ditinggal oleh pamannya. Satu tamengnya sudah hilang, ya. Satu tameng Rasulullah sudah hilang ketika meninggalnya Abu Thalib ini. Lalu, masya Allah, 3 bulan berikutnya, ya, 3 bulan berikutnya, kemudian Khadijah menyusul juga wafat. Masya Allah. Kita lihat biografinya Khadijah. Dia lahir di Mekah tahun 556, wafat di Mekah tahun 621 Masehi, pas tahun ke-10 kenabian, dimakamkan di Ma'la, Mekah, jadi sama tempat makamnya Abu Thalib. Dia mendapat julukan At-Tahiro, wanita yang suci. Nama suami Muhammad, ayahnya Khuwailid bin Asad, ibunya Fatimah binti Zaidah. Dia mempunyai anak dari Rasulullah yaitu Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah dan Abdullah. Jadi hanya berselang 3 bulan dari wafatnya Abu Thalib, Khadijah meninggal juga. Jadi Khadijah meninggal itu di bulan Ramadan, tahun ke-10 kenabian, di usia 65 tahun. Jadi kematian Khadijah ini sangat mengguncang Rasulullah. Kenapa? Sosok Khadijah ini merupakan nikmat paling agung dari Allah Subhanahu wa taala bagi Rasulullah, ya. 2 tameng sekaligus di tahun yang sama itu hilang bersamaan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pamannya yang selalu melindunginya dari orang-orang kafir Quraisy dan istrinya yang selalu menopang perjuangan. Bayangkan sampai habis itu hartanya Khadijah. Habis hartanya Khadijah, ya dia ini miliarder, ya. Menguasai 2/3 kekayaan kota Mekah waktu itu. Perdagangannya itu ekspor impor, bukan dagangan kecil-kecil, ya, bukan dagang kaleng-kaleng si Khadijah ini. Dia anak sultan sebelum menikahi 2 suaminya yang juga rata-rata pedagang. Jadi kekayaannya itu luar biasa Khadijah, dan itu habisnya kemana? Bukan habis dimakan, habis untuk membiayai perjuangannya Rasulullah, terutama pada saat di pemboikotan itu, karena sampai 10 kali lipat itu harga makanan yang harus dibeli, dan yang dia mau dikasih makan itu bukan hitungan puluhan, ya, tapi ratusan. Itu harta Khadijah habis untuk beli makanan yang 10 kali lipat harganya itu untuk di drop ke perkampungan Bani Muthalib untuk dimakan sama-sama semua oleh kaum muslimin dan anak-anaknya ini. Karena yang berkumpul di situ bukan cuma orang-orang Islam. Kalau orang Islam kan tidak sampai 100 lagi jumlahnya. Tapi di situ berkumpul semua keluarga Hashim, ya, Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Sehingga itu ratusan, banyak sekali. Disitulah habis-habisan Khadijah. Sampai dalam kisah itu dikisahkan ketika Khadijah itu meninggal, itu bajunya sudah penuh dengan tambalan-tambalan. Tubuhnya kurus, ya. Sampai akhirnya ketika Rasulullah pulang, dikisahkan masih hidup Khadijah, Rasulullah pulang dari berdakwah dalam kelelahan, dia tidur di pangkuannya Khadijah. Waktu itu Khadijah membelai rambut Rasulullah. Tidak terasa itu Khadijah menangis, dan air matanya itu menetes di pipinya Rasulullah. Rasulullah terbangun lalu mengatakan, "Wahai Khadijah, kenapa engkau menangis? Apakah kau menyesal menikah denganku? Dulu engkau wanita yang kaya raya, sekarang kau menjadi miskin sekali, tak punya apa-apa. Dulu kau wanita yang sangat terhormat, sekarang kau menjadi perempuan yang dihinakan karena berada di sisiku." Lalu apa kata Khadijah? Tidak ya Rasulullah, aku dulu memiliki harta dan itu sudah kusumbangkan semuanya untuk perjuangan. Dulu aku punya kecantikan dan sudah kuserahkan semuanya kepadamu. Dulu aku punya kemuliaan dan itu sudah kuserahkan kepada Islam. Yang membuat aku menangis ya Rasulullah,
Aku sudah sekarang tidak punya apa-apa lagi. Saya tidak punya harta lagi. Saya sudah menjadi wanita yang miskin. Sementara perjuanganmu ini masih panjang. Ya Rasulullah, jika aku nanti meninggal dunia, lalu kau butuh sesuatu untuk menyeberang sungai untuk pergi berdakwah, maka galilah kuburku, ambil tulang-tulangku dan jadikan dia jembatan. Sampai sebegitunya Khadijah itu memikirkan perjuangan yang diemban oleh Rasulullah suaminya. Masya Allah ibu-ibu sekalian. Betul-betul cintanya kepada Rasulullah itu bayarnya tidak pakai syarat sama sekali. Semua dia korbankan. Inilah yang membuat kenapa Rasulullah itu kepada Khadijah tidak bisa melupakan sama sekali. Bahkan terus disebut-sebut namanya ketika dia bersama Aisyah. Karena Khadijah ini habis-habisan betul sama Rasulullah. Tidak ada perhitungan dia. Tidak ada gugatan kenapa hartaku habis gara-gara kamu, gara-gara ini ya. Kita bandingkanlah dengan kita ibu-ibu istri-istri zaman sekarang ini, hanya dipakai sedikit saja uang mungkin untuk kebutuhan rumah tangga itu sudah sering diungkit-ungkit. Itu kan tugas kamu sebagai suami. Nah, saya pakai juga uangku. Masya Allah, lihat Khadijah bagaimana dia mati-matian membiayai perjuangan ini tanpa pernah menyebutnya sepeser pun. Bahkan di akhir hidupnya pun dia masih memikirkan bagaimana perjuangan nanti Rasulullah ketika dia sudah tidak ada. Insya Allah. Jadi wajar ketika kematian Khadijah ini sungguh-sungguh sangat mengguncang Rasulullah. Ya. Rasulullah kayak patah semangat. Dia kayak ibu ayam kehilangan induk. Kehilangan dua sekaligus, kehilangan pamannya, kehilangan istrinya yang dua-duanya itu penyokong. Tapi sebenarnya di sini Allah punya skenario lain untuk Rasulullah. Allah sengaja mencabut Abdul Muthalib, sengaja mencabut Khadijah karena Allah ingin menjadikan Rasulullah hanya bersandar kepadanya saja, ya, dengan mengambil dua penyokong utama ini. Luar biasa. Begitu banyak keutamannya Khadijah. Khadijah ini adalah orang yang pertama kali beriman dan diajarkan wudhu dan sholat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Imam Az-Zahabi menyatakan pula, Khadijah Ummul Mukminin adalah orang yang pertama kali beriman pada ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan membenarkannya sebelum yang lainnya. Ini pula menjadi patokan bahwa dalam berdakwah itu yang harus didakwai pertama kali adalah keluarga kita. Jadi kalau istri berdakwah, suami dulu didakwai dengan anak-anak. Kalau suami yang berdakwah, istri dulu didakwai, baru anak-anak. Ini contoh yang diberikan oleh Rasulullah. Dia juga yang melayani, menentramkan Rasulullah ketika menerima wahyu pertama turun. Ya, ini sudah saya pernah jelaskan. Bagaimana ketika waktu itu Rasulullah ketakutan melihat Jibril, baru pertama kali melihat Jibril datang di Gua Hiro, dia ketakutan sekali, dalam berkeringat, jatuh bangun, dia turun dari Gua Hiro menuju rumahnya, menggigil, dia khawatir apakah saya lihat itu hantu atau saya sudah gila. Begitu perasaannya Rasulullah. Tapi dia katakan, aku takut wahai Khadijah, ada apa denganku ini, ya. Lalu dengan lembutnya Khadijah meyakinkan kalau Rasulullah itu tidak mungkin gila, ya, bahwa yang turun itu sesuatu yang bagus. Allah tidak mungkin akan menyusahkannya karena dia orang yang dermawan, suka membantu orang miskin, suka menyambung silaturahim. Dia tenangkan suaminya. Ini pula hikmahnya kenapa Allah menikahkan Rasulullah dengan Khadijah yang berbeda 15 tahun. Karena seandainya dia menikah dengan anak-anak remaja, ya, atau dia menikah dengan Aisyah duluan, kita tidak bisa bayangkan apa yang terjadi. Tapi dia menikah dengan Khadijah, wanita yang penuh kelembutan dan keibuan, yang kedewasaannya sudah melampaui Rasulullah. Maka ini yang terjadi. Dia menenangkan Rasulullah, dan bukan itu saja, selain dia memberikan spirit, ketenangan, dia mengajak juga Rasulullah untuk berkonsultasi dengan Waraqah bin Naufal. Maka dibawalah Rasulullah ke Waraqah, yang mana di Hanafiyun, ketika membahas Hanafiyun, Waraqah itu adalah salah satu Hanafiyun yang masih memegang kitab Injil yang asli, ya, sehingga dia tahu betul bahwa apa yang diterima oleh Rasulullah ini merupakan namus dari Allah yang sama yang diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya, sehingga dia jelaskanlah tidak satupun daripada nabi yang menerima hal seperti namus seperti itu kecuali dia akan diusir dari kaumnya. Lalu kata Rasulullah, apakah aku akan diusir oleh kaumku nanti? Kata Waraqah, iya, tidak satupun orang yang mendapatkan namus seperti itu kecuali dia akan diusir dari kaumnya. Ya.
Jadi pelayanannya Khadijah ini betul-betul menemani Rasulullah itu dari nol ya, dari nol sampai betul-betul menjadi nabi. Sampai Aisyah radhiyallahu anha pernah menceritakan Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika menceritakan Khadijah pasti dia selalu menyanjungnya ya. Bahkan di depan istrinya ini, di depan Aisyah. Dia selalu menyanjungnya dengan sanjungan yang indah. Aisyah berkata, pada suatu hari aku cemburu. Ia berkata, karena saking cemburunya ini ya, saking cemburunya ini Aisyah marah, lalu mengatakan hal-hal yang agak kasar sedikit. Dia katakan, sudah terlalu sering engkau menyebut-nyebutnya. Dia itu seorang wanita yang sudah tua. Padahal Allah telah menggantikan buatmu dengan wanita yang lebih baik darinya. Sampai Aisyah berkata begitu karena kesal. Seringnya Rasulullah menyanjung-nyanjung si Khadijah ini. Waktu waktu Aisyah mengucapkan kalimat itu, Rasulullah pada saat itu wajahnya memerah, ya, merah wajahnya. Kemudian dia marah. Dalam keadaan marah itu Rasulullah mengatakan, ya, Allah tidak menggantikannya dengan seorang wanita pun yang lebih baik darinya. Allah tidak pernah menggantikan Khadijah dengan wanita yang lebih baik baginya. Kenapa? Dia telah beriman kepadaku ketika orang-orang kafir kepadaku. Dia telah membenarkan aku tatkala orang-orang mendustakan aku. Dia membantuku dengan hartanya tatkala orang-orang menahan hartanya. Dia saat orang menahan hartanya dan tidak mau membantuku. Allah menganugerahkan aku anak darinya ketika Allah mengharamkan anak-anak dari wanita lain, ya. Dalam hadis riwayat Ahmad. Itu disebut rinci di depannya Aisyah. Rasulullah juga cinta kepada Aisyah. Bahkan dalam hadis dikatakan ketika tanyakan, wahai Rasulullah, siapakah dari sahabat yang paling kau cintai? Dia katakan, eh, siapakah yang paling kau cintai? Dia katakan Aisyah. Dari kalangan orang tua, siapakah yang paling kau cintai? Dia katakan ayahnya Aisyah, itu Abu Bakar. Tetapi cintanya Rasulullah kepada Aisyah itu berbeda dengan cintanya kepada Khadijah. Itu cinta yang berbeda, ya. Cinta yang berbeda di hati Rasulullah. Dia tidak bisa menggantikan kedudukannya Khadijah dengan perempuan manapun. Karena sudah begitu banyaknya pengorbanan Khadijah selama ini. Khadijah juga khusus mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan keutamaan Khadijah yang tidak dimiliki oleh istri-istri yang lain. Ya. Dari Abu Hurairah dia berkata, pada suatu ketika Jibril datang, waktu itu Khadijah lagi di dapur menyiapkan makan untuk Rasulullah. Lalu dia turunlah Jibril. Lalu kata Jibril, pada suatu hari Jibril pernah datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sambil berkata, wahai Rasulullah, itu dia Khadijah, dia datang kepada engkau dengan membawa wadah. Tidak lama lagi dia akan datang kepadamu dengan membawa wadah berisi lauk pauk atau makanan dan minuman. Apabila dia datang kepadamu, maka sampaikanlah salam dari Allah dan dariku kepadanya. Luar biasa. Dia dapat salam langsung khusus dari Allah dan malaikat Jibril. Lalu dikatakan, sampaikan kepadanya bahwa rumahnya di surga terbuat dari emas dan perak yang tidak ada kebisingan dan kepayahan di dalamnya. Para ulama mengatakan, kenapa dikatakan bahwa rumahnya Khadijah itu tidak ada kebisingan dan kepayahan di dalamnya? Dikatakan bahwa selama Khadijah itu menjadi istrinya Rasulullah, Khadijah tidak pernah satu kali pun mengangkat suara lebih tinggi di atas suaranya Rasulullah. Bahkan dalam riwayat dikatakan Khadijah itu tidak bicara kalau tidak ditanya, saking takutnya, ya, saking takzimnya kepada suaminya. Dia hampir tidak bersuara ketika Rasulullah tidak menanyakan sesuatu kepadanya. Dan tidak ada kepayahan di dalamnya. Karena Masya Allah di antara istrinya Rasulullah yang menanggung kepayahan dunia paling besar itu adalah Khadijah. Dia yang merasakan pemboikotan selama 3 tahun. Dia yang merasakan, dia yang bersusah payah. Dia mengorbankan semua hartanya. Maka wajar Rasulullah marah ketika Aisyah menghujat istrinya sampai dia katakan, dia itu kan sudah perempuan tua dan Allah sudah menggantikan untukmu dengan perempuan yang lebih baik. Jadi Rasul katakan tidak ada perempuan yang lebih baik dari Khadijah. Tidak ada. Khadijah wanita terbaik di dunia dan akhirat. Dari Ali radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, wanita terbaik yang pernah ada ialah Maryam putri Imran dan Khadijah. Hadis riwayat Bukhari. Ya, Maryam putri Imran itu ibunya
ibunya Nabi Isa ya memang sangat suci dan tidak pernah tersentuh oleh apapun. Kesabarannya itu luar biasa juga. Ya. Makna yang paling nampak antara Maryam dan Khadijah adalah wanita terbaik. Sama-sama wanita terbaik di zamannya masing-masing. Demikian pula disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Luar biasa. Wanita Khadijah merupakan wanita penduduk surga dan sudah disebutkan oleh Rasulullah. Dalam hadis Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda, wanita-wanita yang paling utama bagi penduduk surga adalah Khadijah binti Khuwailid, lalu Fatimah binti Muhammad, lalu Asia binti Muzahim, dan Maryam binti Imron. 4 penghulu surga ini disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Ahmad. Jadi sebenarnya ibu-ibu, kita itu kalau mau mencontoh seseorang, mau mencari pola, mau mencari uswatun hasanah, tidak perlu jauh-jauh, cukup sama 4 wanita ini. Karena kenapa? Dia sudah dijamin masuk surga, ya. Kita tidak perlu perlu kagum dengan Mama Dede atau dengan siapa ya yang belum jelas apakah Allah menempatkan di surga atau tidak. Cukup dengan 4 ini. Kita pelajari bagaimana tindak tanduk 4 perempuan ini. Apa yang mereka lakukan, amalan-amalan apa yang sehingga mereka menjadi penghuni-penghuni surga. Dan ini disebut oleh Rasulullah, dan perkataan Rasulullah itu tidak pernah salah, tidak pernah meleset ya. Jadi 4 perempuan ini saja yang kita terus buka bagaimana peri kehidupan mereka, apa yang mereka lakukan selama hidup di dunia. Masya Allah. Khadijah, banyak sanjungan yang diberikan kepada Khadijah. Dari Aisyah dia berkata, aku tidak cemburu, ya bahkan Aisyah sendiri pun itu memuji sebenarnya Khadijah dari kecemburuannya. Orang cemburu berarti yang dicemburu itu punya kelebihan darinya, ya seperti itu. Dari Aisyah dia berkata, aku tidak cemburu pada seorang wanita pun melebihi kecemburuanku pada Khadijah. Jadi dia cemburu dengan istri-istri yang lain, tapi dia paling cemburu dengan Khadijah. Sungguh, dia telah wafat 3 tahun sebelum Rasulullah menikahiku. Kecemburuanku itu disebabkan aku pernah mendengar Nabi menyebut-nyebut Khadijah. Robnya pun menyuruh Nabi untuk memberikan kabar gembira kepadanya bahwa ia mendapatkan rumah di surga yang terbuat dari perhiasan. Ditambah lagi, apabila beliau menyembelih kambing, lalu beliau pun akan menghadiahkan sahabat-sahabat Khadijah. Jadi Rasul itu kalau menyembelih kambing, saking hormatnya kepada Khadijah, saking dicintainya, dia akan pisahkan dulu untuk sahabat-sahabatnya Khadijah, orang-orang terdekatnya Khadijah. Nah, ini bentuk kecemburuannya Aisyah. Kok bisa itu loh? Khadijah itu dapatkan salam langsung, ya namanya istri yang lain pengen juga dong seperti itu ya, tapi kok malah Khadijah yang mendapatkan itu. Khadijah sudah jelas disebutkan akan punya rumah di surga, sudah jelas disebutkan Khadijah itu penghuni surga, dia dapat salam dari Allah, dapat salam dari malaikat. Tuh luar biasa sekali ya. Wajarlah kalau Aisyah cemburu karenanya. Nabi masih memberikan penghormatan pada sahabat-sahabat Khadijah. Aisyah menyatakan bahwa dia tidak pernah punya rasa cemburu pada wanita selain pada Khadijah. Padahal Aisyah belum pernah melihat Khadijah. Dia tidak pernah bertemu. Cemburunya dikarenakan karena Nabi menyebut-nyebut Khadijah. Terkadang kalau beliau menyembelih kambing, beliau memotong-motongnya lalu beliau kirim kepada sahabat-sahabat Khadijah. Aisyah radhiyallahu anha pun pernah berkata pada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, seakan-akan di dunia ini tidak ada wanita selain Khadijah. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, Khadijah itu begini dan begini dan aku mendapatkan anak darinya. Jadi memang Rasulullah tidak bisa move on sebenarnya dari Khadijah selama-lamanya ya. Bahkan ketika beliau sudah mempunyai istri-istri yang lainnya. Apa ibroh dari Khadijah yang bisa kita ambil? Satu, keimanan yang sangat teguh mendampingi Rasulullah selama perjuangan ya. Kita berdoa semoga kita juga ini bisa menjadi istri-istri yang teguh mendampingi suami-suami kita berjuang di lembaga ini untuk menyongsong peradaban Islam. Ini yang perlu kita ambil keteladanan dari Khadijah. Kemudian dia sungguh-sungguh mendukung kebenaran, ya. Dia sudah yakin dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sehingga dia tidak punya rasa-rasa ragu sedikit pun untuk menghabiskan hartanya di jalan Allah, mengabdikan semua sisa umurnya kepada Rasulullah.
ketika suatu hari dia ditanya, Khadijah ditanya, wahai Khadijah, betapa bahagianya engkau bersuamikan Muhammad, ya. Betapa bahagianya engkau bersuamikan Muhammad. Apa kata beliau? Setelah menikah dengan Muhammad, aku tidak pernah memikirkan bagaimana aku bahagia dan bersenang-senang dengannya. Tapi aku pikirkan adalah bagaimana Muhammad itu bersenang-senang denganku. Masya Allah. Jadi dia memang menyiapkan dirinya itu bagaimana Rasulullah bisa bahagia dan bisa merasa nyaman serta senang dengannya. Sehingga memang semua dia berikan, apapun yang dia berikan, yang penting Rasulullah bisa senang. Dia menginfakkan hartanya fisabilillah, tidak tanggung-tanggung, hampir semuanya terkuras, dan berusaha membuat suaminya ridho. Ya. Nah, ibu-ibu yang berbahagia, dua peristiwa kematian dalam waktu yang berdekatan ini membuat jiwa Rasulullah sangat terguncang. Kesedihan terus-menerus memayungi dirinya. Itu kenangan-kenangan akan pembelaannya Abu Thalib, akan sokongannya Khadijah itu terus berputar dalam pikirannya Rasulullah. Ya. Tidak sampai di situ, duka Rasulullah itu bertambah. Kenapa bertambah? Karena kekejian kaum Quraisy ini makin tidak terkendali. Karena sudah tidak ada Abu Thalib, sudah tidak ada Khadijah, ya. Jadi setelah kepergian dua orang ini, kaum kafir Quraisy itu semakin melonjak-lonjak, ya. Semakin leluasa, mereka semakin leluasa menyiksa Nabi. Ya, ada hari yang dilewati Nabi itu tanpa penyiksaan dari kaum kafir Quraisy. Pernah satu kali ketika beliau pulang jalan ke rumahnya sendirian, berpapasanlah dia dengan salah satu kafir Quraisy. Ternyata orang kafir Quraisy ini membawa debu dari tulang yang dihaluskan. Begitu dekat dengan Rasulullah, ditiupkanlah debu itu ke wajahnya Rasulullah sampai Rasulullah tidak bisa melihat kelilipan dan mukanya itu penuh dengan debu. Ya, lalu apa? Apa yang dilakukan setelah Rasulullah kalang kabut membersihkan debu itu? Dia tertawa terbahak-bahak mengejek Rasulullah. Rasulullah tahan kemarahannya, tahan emosinya, lalu mengabaikan orang tersebut dan dia berjalan, ya. Dia berjalan menghindar pulang ke rumahnya. Sampai di rumahnya Fatimah itu sedih, menangis melihat ayahnya, menangis melihat Rasulullah. Dia melihat bagaimana penderitaan ayahnya setelah ditinggal oleh kakeknya, ya, setelah ditinggal oleh Abu Thalib. Bahwa dia mendapatkan penyiksaan yang lebih berat lagi. Jadi Fatimah itu sedih menyongsong ayahnya dengan wajah penuh debu sampai dia menangis. Lalu kata Rasulullah, wahai putriku, jangan bersedih. Sesungguhnya Allah yang akan menolong ayahmu ini. Jadi betul-betul ketawakalannya sekarang Rasulullah itu betul-betul hanya kepada Allah. Karena tidak ada lagi yang beliau harapkan. Tidak mengharapkan Abu Thalib dan tidak mengharapkan Khadijah. Ya. Di tahun itu, kesedihan dan siksaan itu datang beruntun. Tidak kenal henti. Inilah tahun terberat yang dirasakan oleh Rasulullah dalam menjalani dakwanya selama ini. Jadi wafatnya Abu Thalib itu betul-betul dimanfaatkan oleh kaum Quraisy untuk meneror Nabi dan kaum muslimin setelahnya. Sampai Rasulullah berkata, aku tidak pernah mendapatkan suatu perlakuan yang tidak aku sukai dari Quraisy hingga wafatnya Abu Thalib, ya. Maka ibu sekalian, tahun itu dikenal dengan tahun duka cita atau Amul Huz dalam sirah. Saya kira itu untuk materi malam ini. Nanti insya Allah kita lanjutkan dengan dakwah Nabi di Taif, ya, dan dakwah di luar Mekah. Saya kira demikian. Terima kasih. Hadanallah yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah tadi materi kita pada malam ini yaitu tahun kesedihan Rasulullah, yaitu wafatnya beliau yaitu Abu Thalib, dan setelah itu wafatnya istri beliau, istri Rasulullah yaitu Khadijah. Baiklah teman-teman semuanya, untuk mengefisien, apakah bagaimana Umi, apa diberikan kesempatan untuk bertanya atau bagaimana? Umi?
dikasih kesempatan kepada teman-teman ya Umi, kalau ada yang mau bertanya. Ya silahkan. Ini tadi macet ini. Saya mau buka mic nggak bisa. Oh iya, Silahkan kalau bertanya. teman-teman, apabila ada yang ingin mau dipertanyakan pada tentang materi yang tadi, kami berikan kesempatan kepada 2 orang penanya. Saya Umi. Saya Umi. Ya silahkan. Saya dulu ya. Ya silahkan MC yang ngatur. Saya yang mau bertanya Umi sama Kira. Ya silahkan. Saya juga. Maksudnya MC siapa yang mau duluan? Ini Umi yang tadi bahwa pada saat detik-detik wafatnya Abu Thalib itu Rasulullah meminta doa pengampunan untuk pamannya sehingga Allah menurunkan teguran bahwa masalah hidayah itu Allah yang mengatur dan tidak boleh didoakan oleh dan orang-orang kafir itu tidak boleh diberikan doa pengampunan. Nah begini Umi, pernah ada kejadian di Mamuju itu ada seorang tokoh di Mamuju ini, mereka itu sangat terkenal kebaikannya, padahal dia ini adalah non muslim. Dia memiliki salah satu toko besar di Mamuju, ia meninggal kemarin akibat penyakit. Itu mereka rata-rata memberikan ucapan itu di media sosial, anggaplah ya di FB. Hampir semua beritanya itu permintaan ya Allah semoga innalillahi wa inna ilaihi rajiun, semoga diampuni segala dosa-dosanya, begitu yang jelasnya sama halnya dia meminta doa kepada orang muslim. Nah pada saat itu pada saat kita mendapatkan hal yang seperti ini, bagaimana kita menyikapinya? Apakah kita memberitahukannya ataukah bagaimana Umi? Ya yang seperti itu yang saya mau tanyakan, karena pernah terjadi di Mamuju dan di Facebook itu rata-rata teman-teman di FB itu mendoakan sampai 2-3 hari seperti itu nih. Mungkin itu saja dari saya. Ya. Baik. Ya alhamdulillah. Sebenarnya dakwah itu harus kita lakukan bagaimanapun kondisinya ya. Jika mendapatkan hal-hal seperti itu, contoh orang yang sering mengucapkan ucapan selamat ulang tahun yang tidak ada dasarnya, atau mendoakan orang-orang kafir yang seharusnya tidak boleh dan sudah jelas ayat-ayatnya, itu tugas kita mendakwahi mereka, ya, mendakwahi mereka. Tetapi mendakwahi itu harus ada adabnya, ya, bil mau'izatil hasanah, dengan cara yang baik. Kalau kita mendakwahi mereka itu di medsos langsung pada saat lagi marak-maraknya, viral-viralnya seperti itu, mendakwahi di medsos langsung ini akan menimbulkan perpecahan, ya, menimbulkan perpecahan, sehingga kita boleh mendakwahi dengan di lingkup orang Islam sendiri tanpa didengar oleh orang non Muslim. Jadi kalau misalnya kita dakwahi di forum itu, ya, di medsos itu yang bercampur antara orang Islam dengan orang non Muslim, lalu kita mendakwahi tentang masalah tidak bolehnya mendoakan seperti itu, ini memungkinkan akan terjadinya ketersinggungan dari non Muslim sendiri karena dia tidak paham dengan agama kita. Maka cara mendakwahinya adalah khusus untuk ke orang-orang non Muslim saja, ya, seperti itu. Atau kita buat tulisan di medsos, tidak menyinggung nama dan tidak menyinggung apapun itu, dengan memberikan dalil-dalilnya sehingga dibaca oleh orang lain. Atau kita bisa menjapri orang-orang terdekat kita yang ikut juga komen-komen hal seperti itu. Karena kenapa? Ini menyangkut masalah akidah, tidak main-main, karena Allah sendiri yang sudah menjelaskan di Al-Quran seperti itu. Kalau kita sudah berdakwah, sudah sampaikan itu bahwa itu tidak boleh dan mereka tidak mau mendengar atau bahkan marah, itu urusan mereka, bukan urusan kita lagi. Artinya kita sudah terlepas dari kewajiban berdakwah dan menyampaikan hal yang benar serta syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka mau mendengar atau tidak, itu haknya Allah, ya. Jadi tidak ada, dalam ayat katakan tidak ada dosa atasmu, atas mereka mendapat petunjuk atau tidak, itu haknya Allah. Tugas kita adalah hanya menyampaikan itu saja. Seperti itu ya Bu Syarifah. Iya, syukran Mi. Baik,
Untuk penanya kedua, kami persilahkan yang mau. Kayaknya tadi nih Makira ya. Iya, Ya, syukran Umi. Pertanyaan saya terkait dengan pernyataannya Abu Jahal tadi ketika menjelang wafatnya Abu Thalib. Kan dia mengatakan, sudah tidak senangkah engkau dengan agama Abdul Muthalib? Kan apa? Bukankah agama Abdul Muthalib itu agama tauhid ya Umi? Itu Umi, syukran. Oke, baik, Masya Allah. Agamanya orang Jazirah Arab itu sebenarnya agama tauhid. Makanya kenapa mereka kalau bicara itu sebut Allah, ya kan? Wallahi, demi Allah. Karena seperti itu yang mereka dapatkan dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, tetapi karena jaraknya sangat jauh, berabad-abad gitu ya, terus di antara itu terjadi kekosongan kenabian, kita sebut dengan masa fatrah, sehingga kepercayaan Nabi Ibrahim ini sudah tercampur baur, sudah terjadi penyimpangan-penyimpangan, sehingga betul mereka menyebut Allah, tetapi cara mereka menyembah kepada Allah itu melalui benda-benda tadi ini, yang lama-lama kemudian mereka bukan menunjukkan lagi penyembahannya kepada Allah, tetapi kepada patung-patung ini. Jadi sebenarnya sudah bukan agama Hanif, ya, sudah bukan agama Hanif. Kenapa nenek-nenek moyang mereka katakan agama nenek moyangmu kan, agama nenek moyang yang menciptakan patung-patung itu, kemudian menyembahnya, yang bermula dari Bani Khuza'ah itu yang Umi sudah jelaskan kemarin, ya. Berawal dari situ sehingga mereka itu sampai menyembah patung yang sebenarnya memurnikan penyembahnya kepada Allah menjadi menyembah patung, sehingga mereka disebut dengan agama paganisme. Ya, jadi yang dia maksud dengan agama nenek moyangmu ini adalah agama paganisme itu, bukan agama tauhid. Tapi mereka tetap menyebut Allah. Dalam Quran dikatakan, jika engkau tanyakan kepada mereka siapakah pencipta langit dan bumi, mereka katakan kulillah. Mereka mengatakan Allah. Tetapi pada prakteknya penyembahan mereka itu tidak murni, karena mereka punya banyak Tuhan, Lata, Uzza, Manat, ya, itu mereka akui. Jadi menyimpang, sudah sangat menyimpang, bahkan agama Hanif dari Nabi Ibrahim itu hampir punah di Jazirah Arab. Nah, makanya agama Islam muncul ini mereka kayak kayak apa? Kayak itu agama baru sekali, karena mereka memang tidak tahu. Mereka sudah terputus informasi dari orang-orang di atas mereka selama berabad-abad itu. Seperti itu, Bu Mafira. Jazakillah khair Umi. Ya, masih ada? Tidak ada lagi? Ya, kalau tidak ada kita akhiri saja. Nah, silakan Bu Sarifah ditutup. Baiklah, alhamdulillah, itulah tadi Rasulullah yang mana wafatnya paman Rasulullah Abu Thalib dan istrinya Khadijah. Syukran Umi atas materinya pada malam ini. Semoga kita semuanya bisa mengambil hikmah bahwa setiap manusia itu Allah lah yang mengaturnya, mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali. Walaupun lebihnya itu kita serahkan kepada Allah. Baik teman-teman semuanya, syukran atas waktunya. Sekali lagi Umi, syukran atas waktunya pada malam ini. Semoga Allah selalu memberikan limpahan kesehatan kepada Umi, sehingga semuanya kepada kami semua. Baik, marilah teman-teman semua kita tutup halaqah kita dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan dilanjutkan dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.